Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mengulas tentang representasi pemikiran filosofis Bapak Maulana Syekh terhadap berlangsungnya pendidikan nasional Indonesia saat ini. Sebetulnya bukan hanya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan pemikiran nasional Indonesia saat ini, tetapi pemikiran Bapak Maulana Syekh juga sejatinya memiliki andil besar terhadap pendidikan nasional, terutama pendidikan di Lombok saat ini. Menjamurnya, berkembangnya pendidikan ala madrasah saat ini sangat membekas, sehingga peradaban dan kebudayaan pendidikan saat ini sangat didukung oleh perkembangan madrasah yang dibangun oleh Bapak Maulana Syekh saat itu. Kita dapat memikirkan andai kata Bapak Maulana tidak melakukan begitu banyak gebrakan terhadap dunia pendidikan seperti NW, NWDI, NBDI, barangkali kita tidak menemukan majunya pendidikan. Barangkali hanya ada pendidikan ala pemerintah saja. Padahal pemerintah selalu mengusung tentang pendidikan berkarakter yang bermuaranya adalah budi pekerti peserta didik. Atau saat ini dalam kurikulum Merdeka kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Jauh sebelum itu diusung oleh pemerintah, pendidikan karakter itu sejatinya sudah ada dalam metode dan pemikiran pendidikan ala Bapak Maulana Syekh, di mana di dalam pendidikan ala madrasah peserta didik selalu didorong untuk bersikap berpikir kritis, berkebinekaan global. Kemudian bentuk-bentuk instrumen dari pemikiran Bapak Maulana Syekh ini selalu tertuang dalam pendidikan madrasah. Kita bisa melihat bahwa ketika santri-santri peserta didik mulai memasuki gerbang, mereka menundukkan kepalanya. Mereka menyambut gurunya dengan senyum, sapa, dan salam. Lalu ketika memasuki kelas, mereka juga mulai berdoa, mulai membaca Al-Quran. Bahkan mereka juga membudayakan literasi membaca. Nah, bentuk-bentuk pendidikan yang seperti ini dalam pemikiran Bapak Maulana Syekh juga sudah tertuang dalam pemikiran Indonesia saat ini. Sudah ada relevansinya begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Nah, konsep pendidikan yang diusung oleh Bapak Maulana Syekh terhadap pendidikan yang memerdekakan peserta didik itu juga sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, kita bisa melihat bahwa orang tua yang menyerahkan anaknya untuk mengaji di pondok pesantren, mereka itu harus legowo, mereka itu harus menerima, mereka itu harus dengan upaya sadar mereka sendiri untuk menyerahkan anaknya, bahwa mereka dengan sepenuh hati untuk mendidik dan menyerahkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan di sekolah atau di madrasah. Jadi ketika ada sesuatu di sekolah, di madrasah, itu tanggung jawab guru sepenuhnya. Jadi gurulah yang berperan penting di sana. Lalu dalam pendidikannya, guru menjelaskan, kemudian siswa yang mempraktikkan di madrasah. Bisa kita lihat pada sore hari ada kajian-kajian, mereka diberikan ilmu pengetahuan tentang keagamaan, tentang budi pekerti, tentang etika. Lalu mereka akan mempraktikannya sesama temannya. Mereka akan menghafal beberapa yang diminta oleh gurunya dan lain sebagainya. Pendidikan yang memerdekakan itu sudah ada di dalam kurikulum pondok pesantren. Bahkan dalam ancang-ancang Bapak Ki Hajar Dewantara, sebenarnya idealnya pendidikan Indonesia adalah pendidikan ala madrasah. Mengapa demikian? Karena madrasah mengambil peranan yang sangat penting terhadap budi pekerti dan ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam konsep taman siswa yang didirikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, itu semuanya bermuara kepada pendidikan madrasah. Nah, pendidikan madrasah ini lahir dan besar di Pulau Lombok bersama Bapak Maulana Syekh. Nah, jadi barangkali demikianlah relevansi dari pendidikan yang diusung oleh Bapak Maulana sebagai praktik baik yang saya katakan bahwa saya
merasa bahwa pendidikan yang diberikan oleh Bapak Maulana itu begitu mengakar di Lombok, begitu besar pengaruhnya. Sampai-sampai kemudian orang-orang merasa bahwa ketika mereka bersekolah di madrasah, mereka yakin bahwa anak-anaknya akan memiliki budi pekerti yang baik, akan merasa bahwa anak-anak mereka itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, jadi praktik baik yang dapat saya lakukan adalah bahwa sangat membekas pendidikan ala Bapak Maulana Syekh. Sampai-sampai pendidikan di Lombok saat ini juga masih tertanam dan masih membekas bagaimana ajaran dari beliau. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.